Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 perencanaan keberlangsungan bisnis kelas B akan menjelaskan terkait materi risk assessment. Next. Di sini ada beberapa anggota kelompok dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Kak Intan dengan NIM 10181030, ada Kak Sabrina dengan NIM 10181058, ada Alma dengan NIM 10191006, dan saya sendiri Snaini dengan NIM 10191040, dan yang terakhir ada Reza dengan NIM 10191070. Next. Adapun outline yang kami bahas di materi ini, yang pertama yaitu mengenai introduction atau pengenalan awal, yang kedua risk management basics, dan yang terakhir risk assessment components. Selanjutnya yaitu introduction atau outline pertama ini mengenai konsep dan aplikasi praktis dari manajemen risiko. Kita dapat melihat perspektif bisnis yang luas, kemudian keberlanjutan bisnis yang praktis, perspektif perencanaan pemulihan bencana, serta perspektif yang berpusat pada TI. Tidak hanya itu, kita akan melihat manajemen risiko dapat digunakan dalam memahami keseluruhan proses, kemudian mempelajari proses penilaian risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada risk management basic. Ini merupakan proses mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Nah, tujuan dari risk management ini untuk memungkinkan organisasi mencapai misinya, yaitu dengan mengamankan lebih baik sistem TI yang menyimpan, memproses, dan menginformasikan informasi organisasi. Selanjutnya ada memungkinkan manajemen untuk membuat informasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada membantu manajemen dalam mengakreditasikan sistem TI mereka berdasarkan dokumentasi pendukung yang dihasilkan dari kinerja manajemen risiko. Next. Oke, selanjutnya di sini ada risk management proses. Yang pertama ada threat assessment. Ini merupakan dalam mengidentifikasi sebuah risiko ini dapat menggunakan persamaan yaitu risk sama dengan threat plus dalam kurung likelihood plus vulnerability ditambah impact. Nah, dengan demikian risiko dapat dilihat sebagai kombinasi dari ancaman itu sendiri, kemungkinan ancaman yang terjadi, kerentanan organisasi atau sistem terhadap ancaman tersebut, dan dampak relatif atau absolut dari ancaman tersebut terhadap organisasi atau sistem. Kemungkinan dan kerentanan ditunjukkan dalam tanda kurung hanya untuk menunjukkan bahwa beberapa orang lebih suka menilai ini dalam satu proses. Selanjutnya sini ada vulnerability assessment, yaitu proses menganalisis sebagai rentan dan tereksposnya suatu bisnis atau sistem untuk ancaman tertentu. Ini harus mencakup penilaian tentang seberapa rentan sistem tersebut terhadap ancaman serta kemungkinan ancaman itu terjadi. Selanjutnya ada impact assessment, yaitu proses menganalisis seberapa besar atau kecil dampak dari terjadinya ancaman pada bisnis atau sistem. Selanjutnya di sini ada risk mitigation strategy development, yaitu proses memutuskan resiko mana yang harus dieksekusi dan dengan cara apa. Next. Selanjutnya di sini ada komponen dalam BCP, yaitu yang pertama ada people, merupakan sebuah krisis yang dikelola utama dalam perusahaan tersebut merasa aman dan terlindungi sehingga minimalisir kemungkinan karyawan tersebut mencari pekerjaan lain dalam sebuah organisasi atau perusahaan di luar dari yang ditempati sekarang. Selanjutnya ada proses yaitu perencanaan bisnis continuity dapat menjadikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan bisnis prosesnya. Nah, dan di sini ada juga teknologi, yaitu menangani isu teknologi secara acak atau pada saat terjadinya bencana akan jauh lebih mahal daripada ketika sebuah organisasi sudah memiliki sebuah rencana
penanganan bencana yang matang di saat sebelum kejadian. Negosiasi awal ini terhadap layanan darurat dapat menghasilkan harga yang lebih murah dari ROI yang lebih tinggi untuk proses BCP di perusahaan. Nah, dari sini apakah dari rekan-rekan ada pertanyaan? Dari saya nggak ada, Kak. Dari saya juga Kalau belum. misalnya tidak ada, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada risk management, yaitu manajemen resiko khusus TI, di mana bagian dari manajemen resiko bisnis secara keseluruhan yang memiliki beberapa resiko yang sangat unik pada bidang TI, yang tidak ada di tempat lain pada suatu perusahaan. Kemudian tujuan dari manajemen resiko TI ini yang pertama untuk mengamankan sistem TI, kemudian memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan, dan memungkinkan manajemen untuk mengotorisasi atau mengakreditasi sistem TI berdasarkan dokumentasi pendukung yang dihasilkan dari aktivitas manajemen risiko TI. Next. Selanjutnya ada divisi keamanan komputer laboratorium teknologi informasi ITL, Institut Nasional Standar dan Teknologi. Jadi menurut ITL ini mengembangkan standar dan pedoman teknis, fisik, administratif, dan manajemen untuk keamanan dan privasi, hemat biaya dari informasi sensitif yang tidak terklasifikasi di komputer federal system, dengan upaya keamanan komputer dan kegiatan kolaboratif dengan industri, pemerintah, dan organisasi akademik. Next. Ya, selanjutnya ada IT Risk Management Objektif atau tujuan dari manajemen resiko. Jadi di sini yang pertama terdapat dokumen ITL tadi yang menyediakan kerangka kerja yang sangat baik untuk manajemen resiko, di mana dokumen ini menguraikan apa yang telah menjadi praktik terbaik industri terkait dengan manajemen resiko TI. Jadi yang pertama tujuannya untuk securing IT system more fully, kedua enabling management, dan yang ketiga enabling management. Oke, next. Selanjutnya ada SDLC atau System Development Life Cycle Management Model. Jadi di tahap pertama atau fase 1 ada initiation, yaitu kebutuhan TI sistem dinyatakan dari sistem TI yang didokumentasikan. Jadi karakteristiknya ini dukungan kegiatan dari resiko manajemennya teridentifikasi digunakan untuk mendukung pengembangan persyaratan sistem, termasuk persyaratan keamanan dan keamanan konsep operasi atau strategi. Yang kedua, ada fase development. Karakteristiknya, sistem TI dirancang atau dibeli atau diprogram, dikembangkan, atau sebaliknya bisa dibangun juga. Dukungan kegiatan dari resiko manajemennya ini selama fase ini dapat digunakan untuk mendukung analisis keamanan dari sistem TI yang mungkin mengarah ke arsitektur dan pengorbanan desain selama pengembangan sistem. Yang ketiga ada implementation, ini karakteristiknya fitur keamanan sistem harus dikonfigurasikan, diaktifkan, diuji, dan diverifikasi prosesnya. Dukungan kegiatan dari resiko manajemennya yaitu penilaian sistem implementasi terhadap persyaratan dan lingkungan operasional yang dimodelkan. Yang keempat ada operation. Karakteristiknya fase ini melibatkan di posisi informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Kegiatannya bisa ada pemindahan, pengarsipan, membuang atau menghancurkan informasi, atau bisa juga membersihkan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada disposal. Ini kegiatannya meliputi pemindahan, pengarsipan, membuang atau menghancurkan informasi, dan membersihkan hardware dan software.
Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, saya mau nanya. Iya, boleh. Tadi kan Kakak jelasin tentang resiko sistem TI-nya ya. Nah, komponen-komponen apa sih yang bisa diidentifikasi gitu dalam resiko sistem TI ini sendiri? Oh ya, jadi untuk komponennya ini, komponen utamanya ada 2. Ada data sistem dan data lingkungan. Yang pertama untuk data sistemnya itu termasuk hardware, software, antarmuka sistem, kemudian orang yang mendukung sistem TI, pengguna yang menggunakan sistem TI, data informasi dan catatan, kemudian proses yang dilakukan oleh sistem TI, nilai atau kepentingan sistem bagi organisasi, dan yang terakhir sistem dan sensitivitas data kayak rahasia dagang atau data medis. Kemudian untuk data lingkungannya itu isinya kayak persyaratan fungsional sistem TI, persyaratan teknis sistem, pengguna sistem, kebijakan keamanan, kayak kebijakan perusahaan, industri, peraturan. Kemudian ada arsitektur keamanan, ini untuk menilai kerentanan terhadap ancaman. Kemudian ada tingkat perlindungan, ini untuk kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kemudian ada topologi jaringan juga, antarmuka sistem, ini berupa diagram aliran informasi, kemudian ada perlindungan penyimpanan data, kontrol teknis, kontrol fisik, kontrol organisasi, dan kontrol operasional. Jadi kalau untuk data lingkungannya lebih ke persyaratan teknis, kalau untuk data sistemnya kayak lebih ke perangkat fisiknya gitu. Itu aja, apa sudah terjawab? Iya Kak, sudah terjawab. Jadi memang agak banyak ya tadi ya komponennya. Iya, kasih. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risk assessment components. Next, Ja. Di sini ada information gathering methods, yaitu metode pengumpulan informasi. Yang pertama, melakukan kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan standar yang dapat memperoleh data dari kelompok atau individu tertentu. Dan juga kuesioner ini dapat membantu membatasi masukan dan umpan balik ke area yang paling berguna. Dan yang kedua, melakukan interview atau wawancara, di mana wawancara ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk membantu mengarahkan dan memfokuskan wawancara. Namun, terkadang wawancara yang lebih bebas dapat menghasilkan lebih banyak informasi. Kuesioner sering mengandung bias yang tidak sengaja dan memungkinkan orang yang diwawancarai untuk mendiskusikan topik tanpa batasan kuesioner seringkali dapat menghasilkan data yang mungkin terlewatkan. Dan yang ketiga yaitu dokumen reviews atau ulasan dokumen. Di sini kita meninjau dokumen perusahaan dan organisasi yang dapat membantu mengidentifikasi ancaman, sumber ancaman, dan kerentanan, di mana dokumen-dokumen ini juga dapat sangat membantu dalam memahami proses dan fungsi penting perusahaan saat ini, sehingga sistem dapat diprioritaskan dengan benar di kemudian hari. Dan yang terakhir, kita melakukan riset, di mana penelitian internal dan eksternal dapat sangat membantu dan seringkali diperlukan untuk melengkapi data yang dikumpulkan, serta dapat membantu dalam memahami ancaman, sumber ancaman, dan kerentanan terhadap hal-hal seperti pembobolan, pencurian, atau kejahatan dunia maya. Dari keempat metode tadi, kita menghasilkan data yang perlu digunakan sebagai masukan untuk penilaian. Next. Baik, selanjutnya mengenai natural and environmental threats atau ancaman alam dan lingkungan. Ancaman alam ini disebabkan oleh fenomena alam yang ditemukan di lingkungan. Yang pertama yaitu fire atau kebakaran. Ini disebabkan oleh berbagai peristiwa. Beberapa di antaranya disengaja, beberapa tidak disengaja, dan beberapa disebabkan oleh lingkungan. Kebakaran ini juga menyebabkan cedera dan kematian pada orang, tetapi kebakaran juga menyebabkan kerusakan pada bangunan, sistem, dan catatan perusahaan. Berkenaan dengan sistem TI,
melihat kejadian atau ancaman ini, kita perlu melakukan sistem pencegahan kebakaran kimia yang dipasang di ruang server. Namun, bisa jadi pencegahan ini tuh bisa menyebabkan, resiko juga kerusakan yang lebih tinggi terhadap perangkat-perangkat TI. Lalu untuk solusinya sendiri, jika suatu perusahaan belum memiliki rencana tanggap kebakaran, segera sigap untuk memulai penilaian ancaman kebakaran dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Departemen Pemadam Kebakaran setempat, di mana penting untuk memahami apa yang dapat dan tidak dapat diharapkan dari pemadam kebakaran dalam hal tanggap darurat, sehingga suatu perusahaan tersebut dapat mengantisipasi risiko atau bencana akibat dari kebakaran tersebut. Yang kedua, floods atau banjir. Adapun faktor dari banjir, yang pertama musim dingin, yang kedua salju yang lebat mencair, yang ketiga sungai yang membengkak, yang keempat atau bendungan yang rusak, yang kelima tsunami, yang keenam pasang yang sangat tinggi, dan yang ketujuh saluran air rusak. Di mana banjir ini juga berdampak pada bangunan, peralatan, dan manusia juga, di mana banjir ini juga menyebabkan pemadaman listrik dan destabilisasi infrastruktur. Untuk solusinya sendiri, yaitu kita melakukan emergency lighting system yang berguna dalam banyak jenis keadaan darurat, dari kebakaran hingga kebanjiran dari pemadaman listrik. Dan yang ketiga, mengenai server winter storms atau badai musim dingin yang parah, di mana teknologi berpengaruh pada musim dingin, karena jika teknologi terpapar ke elemen seperti ini, pompa luar ruangan elektronik atau perangkat mekanis itu dapat beku dan menjadi perangkat tersebut tidak berfungsi. Untuk solusinya dibutuhkan generator listrik darurat, pemanas portable juga harus mengatur pemindahan salju dan es dari jalur masuk, tempat parkir, dan trotoar. Selanjutnya mengenai badai listrik. Badai listrik ini dapat menyebabkan pemadaman listrik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan daya. Daya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merusak berbagai peralatan listrik, termasuk semua peralatan. Solusinya, sebuah perusahaan menyediakan interrupt power supply atau UPS untuk menjaga agar daya tidak melonjak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang terakhir, yaitu tornado. Tornado ini merupakan kolom udara kering yang berputar yang terjadi di atas tanah, di mana dampak tornado bisa mengganggu bisnis melalui kerusakan fisik dan pada fasilitasnya juga. Solusinya, informasi kesiagapan darurat tersedia secara luas dan perusahaan itu harus yakin bahwa informasi yang dimiliki tentang cara mempersiapkan dan merespon tornado ini adalah informasi yang terbaru. Selanjutnya yaitu human threats atau ancaman dari manusia, yaitu ada thief, sabotage, and vandalism, di mana ini merupakan pencurian, sabotase, dan vandalisme, merupakan sebuah tindakan yang disengaja dilakukan oleh karyawan gedung, atau mantan karyawan sendiri, di mana pencurian ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, pembajakan perangkat lunak, pemalsuan, pencurian informasi kepemilikan, dan pencurian peralatan. Adapun solusinya yaitu melakukan metode pemantauan dan pengendalian akses yang lebih formal seperti login pengunjung, presentasi identitas, dan penerbitan rencana pengunjung. Sehingga hal ini dapat mencegah seseorang mencuri rahasia dagang atau menutup properti untuk menentukan cara terbaik agar tidak ada yang membobol gedung selama di luar jam kerja. Dan yang kedua yaitu labor disputes atau perselisihan tenaga kerja, di mana jika perusahaan Anda termasuk serikat atau pekerja atau perusahaan Anda berinteraksi dengan perusahaan lain yang mencakup serikat, sehingga ada risiko perselisihan yang akan mengganggu bisnis. Oleh karena itu, sebagai perencanaan BC atau DR, Anda perlu menilai risiko ini baik secara internal maupun eksternal dengan menentukan kemungkinan dan dampak perselisihan perburuan potensial terhadap bisnis Anda. Dan yang terakhir, yaitu workplace violence, di mana kenyataannya disayangkan kalau bahwa ada kekerasan di tempat kerja. Kekerasan ini meningkat karena beberapa faktor, interaksi tinggi atau ekspor ke publik, kemudian pertukaran uang atau bekerja sangat larut atau sangat awal, terutama sendirian, menjaga aset atau uang yang berharga, dan secara teratur berurusan dengan situasi yang tidak stabil atau orang yang melakukan kekerasan.
solusinya sendiri, ada banyak sumber daya yang tersedia dari situs web pemerintah hingga program pelatihan di tempat yang dapat melatih staf untuk mencegah dan menangani kekerasan di tempat kerja secara efektif. Nah, sampai sini apakah ada yang dipertanyakan? Isna, saya mau bertanya. Oke, silakan Alma. Ya, jadi kan selain yang kamu sebutkan itu ada juga ancaman cyber ya. Nah, ancaman cyber itu kan biasanya dilakukan oleh manusia tuh. Nah, apakah ancaman cyber itu termasuk di dalam human traits ini? Terus kalau misalnya memang ada atau enggak ada hubungannya, ada termasuk atau enggak, itu kira-kira ada nggak keterkaitan antara keduanya, antara human traits dan cyber traits-nya? Terima kasih. Oke, makasih Alma pertanyaannya. Dari pertanyaan tadi, ada keterkaitannya antara cyber dengan human traits, di mana cyber ini ketersediaannya itu berkaitan dengan data bisnis yang penting yang dimiliki perusahaan dan sangat dibutuhkan jika kalau misalnya diambil suatu ancaman seperti ini, maka data-data dari perusahaan itu sangat beresiko dan sangat benar kehilangan data atau kehilangan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga dari perusahaan itu harus melakukan peninjauan di mana semua operasi TI harus memiliki tim respons insiden komputer atau CIRT untuk mengatasi pelanggaran keamanan jaringan yang seperti ini. Apakah terjawab, Alma? Baik, sangat terjawab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait infrastruktur traits. Nah, jadi infrastruktur traits ini umumnya berasal dari 6 faktor. Yang pertama, building specific failures atau kegagalan spesifik bangunan. Lalu ada public transportation disruption, gangguan transportasi umum. Lalu ada loss of utilities, hilangnya utilitas. Petroleum or oil shortage itu kekurangan minyak bumi. Food or water contamination, kontaminasi oleh makanan dan air. Dan ada regulatory or legal change, perubahan peraturan atau hukum. Next. Maaf sebelumnya, kembali ke sebelumnya. Ya, mohon maaf, saya akan menjelaskan sedikit lebih detail terkait masing-masing faktor. Yang pertama, building specific failures. Nah, kan bangunan ini tuh dirancang dan dibangun oleh manusia, sehingga selalu ada kemungkinan arsitek atau pembangun melakukan kesalahan yang mengakibatkan bagian dari bangunan menjadi tidak stabil atau runtuh. Bangunan bisa gagal karena kesalahan manusia dalam desain dan konstruksi bangunan. Bangunan yang tidak diperiksa atau dibangun dengan baik dapat berisiko mengalami kegagalan struktural. Kegagalan spesifik bangunan lainnya termasuk kegagalan sistem atau peralatan non-IT, kegagalan peralatan komunikasi seperti saluran komunikasi dan koneksi internet, sistem keselamatan, sistem kebakaran dan alarm, kegagalan daya internal seperti kerusakan sirkuit, masalah kabel, kapasitas sirkuit, dan lain-lain, kegagalan pemanasan dan pendinginan, serta kegagalan jalur produksi. Nah, hal-hal ini biasanya dikelola oleh manajer fasilitas. Selanjutnya ada public transportation disruption. Nah, gangguan transportasi umum ini dapat berdampak seperti ketidakmampuan karyawan untuk bekerja tepat waktu dan ketidakmampuan karyawan untuk mengungsi karena badai yang akan datang. Misalnya seperti itu. Dalam hal yang lebih besar, pemasok, vendor, dan kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan Anda mungkin dapat terkena dampak gangguan transportasi, sehingga seluruh rantai pasokan harus dievakuasi kerentanannya terhadap sumber ancaman yang sama. Lalu yang ketiga ada loss of utilities, hilangnya utilitas atau daya biasanya terlokalisasi ke wilayah tertentu dan dapat disebabkan oleh beberapa hal termasuk peristiwa cuaca, sabotase, kesalahan, kegagalan teknologi, atau terorisme. Dalam beberapa kasus, kehilangan utilitas dapat mencakup seluruh wilayah geografis, seperti ketika listrik padam di seluruh bagian jaringan listrik Amerika Serikat. Keempat ada disruption to oil or petroleum supplies, jadi pasokan minyak bumi dapat terganggu oleh perang, kerusuhan sipil, sabotase, cuaca, atau kemauan politik. Nah, hal ini dapat
menyebabkan pemasok mungkin tidak dapat memproduksi atau mengirimkan produk mereka kepada perusahaan Anda. Karena minyak digunakan untuk pembuatan dan untuk bahan bakar. Bisa juga menyebabkan produk yang dibutuhkan untuk manufaktur perusahaan Anda tidak tersedia atau harganya lebih mahal karena keterbatasan bahan bakar. Lalu ada juga jadwal yang mungkin terdorong lebih lambat karena keterlambatan dalam mendapatkan bahan dan persediaan. Bisa juga biaya produksi meroket karena persediaan terbatas dan daftarnya terus berlanjut. Yang kelima itu ada food or water contamination. Nah, kontaminasi makanan atau pasokan air mengganggu semua bentuk kehidupan. Kontaminasi dapat terjadi secara sengaja seperti misalnya sabotase atau terorisme. Bisa juga tidak disengaja seperti tumpahan minyak atau bahan kimia di produk Anda. Selanjutnya itu ada regulatory or legal change. Perubahan pada peraturan atau aturan hukum dapat mengaruhi perusahaan Anda. Apalagi setelah perubahan tersebut terjadi akibat adanya bencana. Menjalankan perusahaan tanpa mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan operasi ditutup atau dikenakan sanksi hukum atau sanksi berupa denda yang berat. Perubahan di salah satu bidang hukum seperti keamanan data juga dapat berdampak pada perusahaan setelah terjadinya bencana. Next. Nah, selanjutnya ini adalah TRITS checklist. Nah, TRITS checklist ini merupakan titik awal dalam penilaian ancaman perusahaan. Sebenarnya TRITS checklist ini isinya itu adalah daftar-daftar kemungkinan ancaman dari berbagai bidang. Seperti yang dapat kita lihat, itu ada ancaman dari bidang natural dan environmental, dari human cause atau yang disebabkan oleh manusia, dari infrastruktur, dan dari IT spesifik. Next. Nah, terus khusus untuk yang IT tadi itu dispesifikkan lagi ya, dibagi menjadi 3 view yang berbeda. Jadi ada ancaman untuk hardware IT-nya, ada ancaman untuk software-nya, dan ada ancaman untuk infrastruktur TI itu sendiri. Next. Next. Ya, ini. Maaf sebelumnya. Ya, selanjutnya ini ada deliverable from threat source assessment. Jadi, ini merupakan proses untuk mencapai deliverable-nya. Pertama tuh ada threat source assessment, lalu ada comprehensive list of threats and threat sources, dan vulnerability assessment. Nah, sebenarnya outputnya ini merupakan dokumen yang mencantumkan semua potensi ancaman dan sumber ancaman. Nantinya, dokumen ini akan digunakan sebagai masukan untuk tahap penilaian kerentanan. Sedangkan yang di bawah ini merupakan deliverable from threat source assessment. Nah, jadi meskipun sudah di list tadi, itu bakalan ada pengkategorian sumber ancamannya lagi. Seperti yang kita lihat kan itu untuk ancaman fire atau api, itu sumbernya ada internal dan eksternal. Kenapa harus dibedakan? Karena perbedaan penyebab atau sumber ini juga memungkinkan adanya perbedaan penanganan, sehingga jika tidak didetailkan seperti itu, kemungkinan kita mengambil langkah dalam proses penanganannya itu dapat terjadi. Next. Nah, ini adalah poin terakhir yang akan saya bahas, yaitu threat assessment methodology. Jadi metode threat ancaman ini tuh ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Apa sih yang membedakannya? Kalau yang kuantitatif ini didefinisikan sebagai pengamatan yang melibatkan pengukuran dan angka. Nah, di mana data-data di sini itu spesifik dan dapat diukur. Contohnya ada kalimat server lebih mahal sebesar $850 daripada sistem desktop. Nah, ini termasuk kuantitatif karena di situ ada angka yang spesifik dan dapat diukur. Sebaliknya, jika kita mengatakan server lebih mahal daripada sistem desktop, itu termasuk penilaian kualitatif karena kita tidak tahu seberapa mahalnya karena hal tersebut tidak spesifik dan tidak terukur. Nah, umumnya kuantitatif ini melibatkan data, tetapi bagaimana jika kita tidak menemukan solusi untuk menemukan data tersebut? Nah, jadi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan bukti anekdot. Meskipun ini pada dasarnya lebih kualitatif daripada kuantitatif.
kita dapat melakukan wawancara atau interview dengan orang atau staf fasilitas yang telah bekerja di suatu perusahaan yang ingin kita wawancarai selama beberapa tahun dan mendapatkan masukan mereka. Nah, untuk membuat penilaian kuantitatif ini kita perlu membandingkan secara apple to apple, maksudnya itu kita membandingkan hal yang memang sama nilainya. Selanjutnya itu ada qualitative trait assessment. Nah, penilaian kualitatif ini menggunakan kata-kata atau nilai relatif untuk mengungkapkan resiko, biaya, dan dampak. Langkah pertama dalam menentukan sistem kualitatif adalah menentukan skala yang akan digunakan dan usahakan untuk menggunakannya secara konsisten. Di sini kita dapat lihat ada skala 1 sampai 6 dengan frekuensi mulai dari never atau tidak pernah sampai konstan atau terus-menerus dengan impact atau dampak yang dimulai dari sangat kecil sampai dengan sangat tinggi dampaknya. Lalu, skala apapun yang kita gunakan atau berapapun jumlah variabel yang kita pilih, pastikan kita mendefinisikan elemen-elemen ini untuk kepuasan semua orang. Artinya, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari penilaian ini. Kita juga penting untuk memiliki pemahaman bersama, sehingga saat kita melakukan penilaian risiko dengan tim, itu kita tidak memiliki perbedaan pendapat lagi. Gambar di bawah merupakan likelihood level yang dikembangkan oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi. Matrik ini khusus untuk kerentanan risiko keamanan, tetapi memberikan contoh yang baik tentang bagaimana mendefinisikan jenis penilaian kualitatif, dimulai dari level low sampai high. Baik, sekian penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya, Alma ingin bertanya. Ya, silakan Isna. Tadi kan kamu udah jelasin nih mengenai trait assessment metodologi dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, ada nggak sih caranya untuk mengatasi ancaman dari sisi perubahan peraturan atau hukum oleh pemerintah itu sendiri? Oke, baik. Izin menjawab. Ada. Cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan kita tuh pertama-tama meninjau persyaratan, peraturan, atau hukum saat ini yang ada di perusahaan kita. Lalu, setelah kita sudah meninjau persyaratan yang dapat diterapkan di perusahaan ini, kita juga melakukan riset untuk menemukan kira-kira apa sih perubahan yang sedang diusulkan atau apa sih perubahan yang akan diusulkan di masa yang akan datang. Lalu, dari daftar perubahan kemungkinan perubahan tersebut, kita susun bagaimana sih perusahaan ini akan terdampak, dari sisi apa saja akan terpengaruhnya. Nah, terus dicek juga apakah terpengaruhnya itu pada saat sebelum terjadinya bencana atau setelah terjadinya bencana. Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perubahan itu biasanya terjadi setelah adanya bencana gitu. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Alma. Iya, sama-sama. Outline selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi outline selanjutnya itu adalah vulnerability assessment. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan tentang ancaman-ancaman, penilaian ancaman-ancaman yang pada perusahaan, sekarang kita menilai seberapa rentan perusahaan itu terhadap ancaman tadi. Jadi vulnerability sendiri didefinisikan sebagai kelemahan, kerentanan, atau keterpaparan terhadap bahaya atau ancaman. Nah, kerentanan dalam business continuity dan disaster recovery sendiri itu adalah area dalam bidang bisnis dan sistem TI yang terpapar atau rentan terhadap ancaman yang didefinisikan sebelumnya pada fase sebelumnya. Nah, analisis kerentanan ini, analisis dalam perencanaan BCDR harus mencakup sistem TI, tetapi tidak terbatas pada sistem TI itu. Jadi, analisis kerentanan ini harus mencakup anggapannya tentang manusianya yang beroperasi, habis itu proses bisnis yang dilakukan, teknologi dan infrastruktur yang digunakan juga harus dinilai. Habis itu, oke, jadi secara keseluruhan tahap dalam vulnerability assessment pada penilaian ancaman ini seperti ini. Yang pertama pastinya
ada risk assessment, jadi ditentukan dulu apa aja sih ancaman yang bisa terjadi pada perusahaan dan yang lainnya. Habis itu baru ditentuin seberapa rentan perusahaannya itu terhadap ancaman yang tadi. Nah, setelah itu yang terakhir ada to impact assessment phase, ini fase dampak dari ancaman-ancaman yang sudah dinilai tadi. Tapi ini mungkin tidak akan dijelaskan secara lanjut karena materinya mungkin masih pada minggu-minggu depan. Oke, tadi juga sudah disinggung, kami sudah singgung tentang ada people, proses, teknologi, infrastruktur. Jadi dalam vulnerability assessment sendiri tadi harus menilai juga tentang orangnya, proses, teknologi, dan infrastruktur yang digunakan. Nah, secara detailnya, jadi pertama ada people. Jadi saat melakukan penilaian terhadap ancaman, kita juga harus dapat memastikan apakah staf kita dan orang-orang di komunitasnya itu rentan tidak terhadap ancaman yang sudah dinilai. Nah, ancaman itu mungkin tidak hanya berdampak pada staf juga, tapi pada masyarakat sekitar. Nah, jadi organisasi harus dapat menentukan risiko secara keseluruhan dengan masing-masing sumber ancaman dan dampaknya kepada semua orang. Jadi dengan melihat ancaman dan kerentanan ini, akan membantu perusahaan dalam menentukan nilai risiko keseluruhan dari setiap sumber ancaman tadi dan mengembangkan nilai strategi-strategi yang lebih efektif ke depan. Selanjutnya ada proses. Jadi saat melakukan penilaian terhadap ancaman, pastinya semua proses bisnis juga harus ditinjau kerentanannya. Apakah proses-proses tersebut fleksibel atau bisa berubah sewaktu-waktu jika terdapat bencana atau permasalahan yang terjadi. Jadi saat meninjau kerentanan setiap proses bisnis, sangat penting untuk memperhatikan berbagai sumber ancaman yang tadi itu, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Organisasi akan dapat melihat proses mana yang perlu ditinjau, direvisi, atau diciptakan kembali untuk digunakan dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada teknologi. Jadi asesmen juga pastinya harus dapat menilai ancaman dari teknologi-teknologi yang digunakan oleh organisasi. Apalagi khususnya kalau organisasi tersebut berbasis IT, anggapannya seperti software house, digital marketer, atau yang lainnya. Nah, jadi seberapa rentan sih server terhadap ancaman internal atau eksternal? Habis itu, seberapa rentan sih server web yang dimiliki? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harusnya dapat ditangani melalui penilaian keamanan standar TI dan prosedur operasi yang baik. Oke, selanjutnya ada infrastruktur. Jadi infrastruktur sendiri digunakan tidak lepas dari penilaian kerentanan ini. Jadi dalam menilai infrastruktur, organisasi harus dapat menentukan apakah bangunan yang digunakan rentan terhadap banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Tadi mungkin lebih jelasnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, saat meninjau sumber ancaman ini, orang yang ahli dalam bidang fasilitas kemungkinan besar akan berada di posisi terbaik untuk memahami kerentanan infrastruktur perusahaan terhadap sumber ancaman. Jadi memang organisasi harus mempunyai orang yang ahli dalam bidang fasilitas. Soalnya kalau anggapannya menaruh orang IT dalam infrastruktur kan bakalan agak ambigu gitu ya. Selanjutnya, jadi sebuah organisasi itu juga harus memikirkan tentang kerentanan infrastruktur eksternalnya. Jadi bukan cuma di internalnya, infrastruktur eksternalnya seperti kayak bangunan-bangunan lainnya yang di sekitar perusahaan juga harus dipertimbangkan. Anggapannya, apakah ada pelabuhan, habis itu pembangkit listrik, bandara, atau bendungan di dekatnya. Nah, jadi habis itu apakah infrastruktur eksternal tersebut rentan terhadap sumber ancamannya? Nah, jika demikian, apa dampaknya terhadap bisnis yang akan dilaksanakan? Itu harus dipertimbangkan oleh perusahaan juga untuk sebagai vulnerability assessment. Nah, sebelum kita akhiri tadi materi yang sudah saya sampaikan, apa ada yang ingin ditanyakan? Intan izin bertanya. Iya, Kak, silakan. Oke, tadi menjelaskan tentang berbagai macam kerentanan ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data tentang kerentanan tersebut? Oke, bagaimana cara mendapatkan data-datanya ya? Jadi sebenarnya penilaian kerentanan ini nggak jauh beda dari penilaian
ancaman yang sebelumnya sudah dijelasin. Jadi metode yang digunakan bisa juga sama didapatkannya dengan cara itu juga. Misalkan kayak kuesioner, wawancara, tinjauan dokumen, sama kalau misalkan perusahaannya punya budget lebih, mungkin bisa dialihkan ke penelitian. Jadi memang penelitian yang khusus mengarahkan kepada kerentanan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dari data yang diambil juga habis itu bisa diberi nilai tentang tingkat kerentanannya. Misalkan, jadi nilai-nilai ini menggambarkan kemungkinan ancaman itu terjadi. Itu tadi kerentanannya. Misalkan apakah itu high, tinggi, medium, atau low, rendah. Nah, karena itu pastinya tadi itu penilaian ancaman juga harus dilakukan sebelumnya untuk mengetahui ancaman apa saja yang dapat terjadi pada perusahaan, baru bisa melakukan vulnerability testing atau assessment tentang kerentanan pada ancaman-ancaman tersebut. Sebenarnya selain itu juga bisa organisasi juga bisa mengembangkan kayak pertanyaan-pertanyaan skenario gitu berdasarkan sumber ancamannya. Nah, itu bisa juga membantu dalam penilaian kerentanan. Anggapannya jika terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan, jika terjadi ini apa yang harus dilakukan gitu-gitu pertanyaannya. Apa sudah jelas? Mungkin. Oke, terima kasih. Ada dari teman-teman lain ada yang bertanyain? Nggak ada, Ja. Oke. Kalau gitu kita sudah sampai pada akhir presentasi pada kali ini. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman dan kepada penonton yang sudah menonton video. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu materi kami selanjutnya pada minggu-minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.